Lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi tentang gaya gravitasi. Oke, rumus pertama terkait gaya gravitasi itu adalah F sama dengan M. G besar dikali M besar, M kecil dibagi R kuadrat. Jadi kita akan menggunakan rumus ini. Di sini kan ada M besar, ada M kecil. Bedanya apa? Bedanya biasanya di soal ini itu ada misalkan ada bumi, kemudian ada orang nih di bumi tersebut. Nah, orang kan punya massa itu sebagai M kecil. Pusat bumi itu juga punya massa itu sebagai M besar. Kurang lebih pembedanya seperti itu. Tapi sama-sama pengertiannya itu adalah massa. Jadi kita tulis ya M besar atau M itu adalah massa. Kemudian untuk G itu adalah konstanta gravitasi dengan nilai 6,67 kali 10 pangkat minus 11 meter kubik per kilogram second kuadrat. Kemudian untuk R itu adalah jarak antara pusat kedua benda. Satuannya meter. Kalau massa satuannya adalah kilo. Nah, kalau misalkan kasusnya itu ada kondisi di mana ada dua buah benda, kemudian dia saling tarik menarik. Ini anggap benda 1, ini benda 2. Tarikan benda 1 akibat benda 2 itu kita tulis sebagai gaya 1,2. Kemudian tarikan benda 2 akibat benda 1 itu adalah F21. Nah, ini jarak antara kedua benda tersebut itu kita sebut sebagai R12. Sehingga untuk kasus ini kita bisa tulis F12 itu akan sama dengan F21. Kemudian untuk kondisi kedua itu misalkan di sini ada 3 benda, ada 1, 2, 3. Benda 1 itu akan terpengaruhi oleh gaya benda 2, kita tulis F12, dan akan terpengaruhi oleh benda ketiga F13. Pada benda 2 dia akan terpengaruhi oleh benda 1 yaitu F21 dan juga benda 3 F23. Sedangkan benda 3 itu F31 oleh benda 1 dan F32 oleh benda 2. Sehingga kalau nanti misalkan yang ditanya itu adalah F1 itu kan ada gaya F12 dan F13 dan dia itu searah. Berarti nanti kita bisa jumlahkan F12 ditambah dengan F13 dengan arah ke kanan. Nah, untuk F2 itu kan beda arah, berarti nanti langsung saja mutlak dari F21 dikurangi F23. Mutlak di sini tuh artinya adalah nilainya selalu positif nantinya. Nilai positif. Kemudian kalau F3 karena dia searah jadi nanti bisa kita jumlahkan F31 ditambah F32 dengan arah ke kiri. Contoh soal 1, misalkan di sini ada 2 benda. Benda A sama benda B. Kemudian ini 2 kilo, kemudian di sini adalah 4 kilo. Kemudian jaraknya antara kedua benda itu adalah 1 meter. Misalkan yang ditanyakan itu adalah FA atau FAB. FAB, oke. Berarti gaya gravitasi yang terjadi pada kedua benda ini. Nah, kita bisa masukkan rumus FAB sama dengan G dikali M besar M kecil dibagi R kuadrat. G-nya kita tetap dalam G aja karena kan nilainya itu angkanya jelek. Jadi kalian tidak ubah tidak apa-apa, tapi nanti balik lagi tergantung sekolah. Kalau misalkan ini ada opsi ABC-nya tapi tidak ada G-nya, berarti kalian harus ubah G-nya gitu ya. M satunya itu adalah 2 kilo, yang satunya adalah 4 kilo. Kemudian dibagi dengan jaraknya yaitu 1 kuadrat berarti 8
G dengan arah, misalkan kalau FAB berarti kan ke sana ya, berarti arahnya adalah ke kanan. Sedangkan kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah FBA, FBA itu berarti nilainya sama 8G, tapi arahnya itu adalah ke kiri. Jangan lupa satuannya Newton karena gaya. Selanjutnya untuk soal kedua, jadi misalkan ada 3 benda, ada A, ada B, ada C, beratnya adalah 2 kilo, 4 kilo, dan 6 kilo. Kemudian ini jaraknya adalah 1 meter, ini juga 2 meter. Kemudian yang ditanya adalah gaya gravitasi benda B. Oke, ingat kalau tadi ada 3 benda, yang B ini dia kan terpengaruhi oleh benda A, yaitu FBA, dan juga terpengaruhi oleh benda C, yaitu FBC. Oke, karena ada 2, berarti kita menggunakan rumus yang FB sama dengan nilai mutlak dari FBA dikurangi FBC biar hasilnya positif. Nah, kita kan belum tahu FBA-nya, berarti kita hitung dulu. FBA itu berarti G dikali massa B-nya adalah 4, massa A-nya adalah 2, dibagi jaraknya 1 kuadrat, dikurangi G, massa B-nya adalah 4, massa C-nya adalah 6, dibagi 2 kuadrat. Berarti 8G dikurangi berapa? 6G ya, ini kan 4 bisa dicoret, berarti 6G. Maka hasilnya adalah 2G Newton. Arahnya kemana? Ini kan positif hasilnya, berarti yang besar adalah FBA-nya, berarti arahnya ke kiri. Selanjutnya untuk soal nomor 3, jadi ada benda memiliki berat 40 Newton ketika di permukaan bumi. Jika benda tersebut berada pada ketinggian 2R dari permukaan bumi, maka berat benda menjadi titik-titik. Oke, kita coba gambarkan terlebih dahulu biar cukup jelas. Jadi anggaplah ini adalah bumi. Kemudian ini itu adalah pusat bumi. Kemudian di sini ada bendanya. Jadi pertama bendanya itu di permukaan bumi. Nah, bendanya itu memiliki berat sebagai WA itu adalah 40 Newton yang ini. Jadi kalau di sini kan diketahui berat ya. Nah, berat itu sama dengan F nantinya. Jadi kita bisa menggunakan rumus gaya gravitasi. Kemudian ditanyakan ketika dia pada ketinggian 2R, R itu adalah jari-jari. Jadi dari permukaan bumi ke pusat itu dia punya jarak R. Kemudian dikatakan pada ketinggian 2 meter, bukan 2 meter ya, 2R, sorry. Dari sini ke sini itu 2R. Jika benda berada pada ketinggian 2R dari permukaan bumi, maka berat benda menjadi titik-titik. Oke, sampai situ paham ya? Nah, kita akan menggunakan rumus dari perbandingan. Perbandingannya adalah gaya, tapi kita tulisnya sebagai W. WA dibagi WB sama dengan G, M besar, M kecil, per R kuadrat dibagi G, M besar, M kecil, per R kuadrat. G-nya bisa kita coret ya. Kemudian ini kan sama-sama ada di bumi, planetnya sama bumi, berarti M besarnya kita coret. Lalu bendanya itu juga sama, cuma pindah ketinggian aja, berarti bisa dicoret. Nah, WA-nya itu adalah 40. Ini adalah WB. WB itu berarti maksudnya ketinggian dari sini ya. B. Oke, A. WB sama dengan 1/R jari-jari posisi A itu kan berarti sama dengan R. Berarti kita tulis R kuadrat dibagi kondisi B itu berarti 2R ditambah R. Berarti 3R kuadrat. Kemudian ini bisa kita coret ya, R kuadrat sama R kuadrat. Sehingga nanti 40 per WB sama dengan 1/9.
Sebentar. Ini sepertiga R ya. Ini dicoret tadi. Berarti 1/1/9. Maka pindah ruas WB sama dengan 40 dikali 1/9. Jadi 40/9 sama dengan WB, satuannya Newton.